Musibah ini tidak hanya terjadi karena bencana alam. Pada tahun 2008, Setu ini menelan korban jiwa sebanyak 6 remaja ABG. Kalau diperhatiin nih, mata patung gandrung ini memang seperti punya daya hipnotis, guys. Yang gua rasain waktu gua ngeliat fokus ke patung gandrung ini, ada perasaan aneh, guys. Antara takut dan penasaran nih. Gua mencoba ngelirik ke patung ini. Dan gua langsung kaget dong. Gua ngerasa banget kalau bola mata patung ini seakan ngikutin gua kemanapun gua berpindah. Yang lebih horornya lagi nih, ternyata roh yang mendiami patung ini bisa berbagai roh, guys. Jadi lebih dari satu. Ada roh Sri Tanjung, sosok perempuan yang menjadi legenda Banyuwangi, dan sosok astral lainnya yang mendiami tubuh patung ini. Kalau orang memandang situ, illusinya itu dia terbawa sama situ. Kalau diterus-teruskan dia akan ke bawah situ. Makanya kalau dipandang ya dipandang sekedar dipandang, tapi kalau dipandang terus, saya ini nggak ingat terus, langsung ilusinya ke situ. Itu masalah patung. Tapi ngomong-ngomong ya, ini tuh jadi kayak salah satu media kita buat makin deket ya nggak sih, men? Iya sih. Bisa. Kita kan biasanya berantem apa gitu, makan Enggak dia apa doang segala yang ngajak macam. berantem. Enggak, dia doang yang Kalian ngeselin. berdua yang sering berantem. Kayaknya sekali-sekali memang kita harus sering-sering diselingin yang bisa bikin kita ketawa gitu loh. bener Serem-serem terus, ntar dia kejadian lagi. Udahlah, yang bahas yang lain. Ya boleh. Nah. Yang mistik tidak selalu ada di tengah hutan yang wingit. Setu Sasak Tinggi ini salah satu contohnya. Berada di pinggir jalan, serta bersisian dengan kampung dan kompleks perumahan warga yang ramai. Tapi, tidak membuat Setu Sasak sepi dari cerita misteri. Bahkan, bagi sebagian orang, setu ini disebut-sebut memancarkan energi yang menakutkan. Bagi sebagian orang lainnya, terutama mereka yang hobi memancing, Setu Sasak Tinggi ini adalah arena peruntungan yang sangat menantang. Sejumlah peristiwa genting ini pun pernah terjadi di setu ini. Pada tahun 1997, ketika Jabodetabek dilanda banjir bandang 5 tahunan, Setu Sasak ikut jebol sehingga airnya tumpah ke jalan raya. Musibah ini tidak hanya terjadi karena bencana alam. Pada tahun 2008, setu ini menelan korban jiwa sebanyak 6 remaja ABG. Peristiwa tragis ini terjadi usai para remaja nahas itu terlibat tawuran dengan warga lain. Berniat menyelamatkan diri dari kejaran aparat, mereka pun melompat ke dalam danau. Tapi bukan keselamatan yang didapat, keenam remaja ini pergi untuk selamanya. Banyak spekulasi tentang sebab kematian para remaja ini. Yang paling masuk akal adalah mereka terjebak dalam lumpur di dasar danau sehingga tidak bisa kembali ke permukaan setu. Tapi segelintir orang mengaitkan tragedi ini dengan sebab gaib terkait penjaga tak kasat mata setu yang konon meminta tumbal. Belum lama ini warga di sekitar setu digegerkan oleh penemuan sesosok mayat di bawah jembatan di dekat setu. Salah satu warga yang gue temui membenarkan kejadian tersebut, tapi ia membantah kalau mayat itu mengambang di setu. Tempo hari di jembatan, pinggir jalan. Di sini juga? Iya, aliran ini juga bawah, pinggir. Lo kalau keluar kan ada jembatan. Ya. Nah, di sana itu. Tapi nggak dari sini. Mayat itu nggak dari sini. Tahu udah ada di jembatan. Itu aja, di sini mah nggak ada. Nggak pernah ada mayat ngambang ini nggak pernah gitu. Nggak pernah terjadi lah di sini nggak. Itu karena belum orang mereka itu nggak ada yang tahu aja. Yang ngambang itu mayat. Singkat cerita ya, jadi fakta sama mitos di sini tuh kayak jadi satu gitu loh. Dan itu yang membuat gue tuh datang ke Setu Sasak ini. Terus pas gue nyampe ya di sore hari, itu gue ngeliat kayak panorama senja yang indah banget.
itu gue nemu tuh lihat kayak airnya tuh jernih banget di situ. Terus di sisi sebelah yang lainnya itu kayak ada pohon-pohon yang rimbun-rimbun gitu, kayak asri banget, keren banget itu tempat. Namun aura berbeda terasa ketika malam turun dari Setu pun diselimuti kegelapan. Setu Sasak Tinggi pun seperti mengalami transisi wajah, dari wajah yang teduh menjadi sosok alam yang sangat sangar. Gua pun semakin yakin kalau Setu ini menyimpan sekelumit kisah misteri di balik ketenangannya. Gua pun mendapatkan kopi cerita itu dari seorang warga yang gue temuin saat beliau sedang memancing. Sekian lama tinggal di sekitar kawasan Setu Sasak, pria paruh baya ini mengakui bahwa cerita misteri seputar Setu Sasak sudah ada sejak zaman dulu. Dia bahkan menegaskan kalau Setu ini memiliki daya mistik yang kuat di setiap sudutnya. Di sini juga ada 2, di ujung sana gitu juga ada itu. Nah, di sini juga pojok tiap sudut itu ada semua. Disebut-sebut banyak warga yang tahu keberadaan sosok-sosok gaib yang berdiam di Setu ini. Namun, mereka tidak mau mempersoalkannya karena sejauh ini para lelembut itu tidak mengganggu warga, terutama mereka yang mencari nafkah di sekitar Setu, mulai dari para pedagang hingga para pemancing yang datang mengadu peruntungan dengan mata kail mereka. Taulah, itu kan urusan dia masing-masing yang pada punya tempat. Saya tidak mengganggu masalah itu loh. Biarkan mereka itu biar tenang di situ. Yang penting dia tidak mengganggu orang lagi usaha, istilahnya untuk mencari ikan, ya kan, nyari nafkah demi sedikit-sedikit. Dia sih nggak pernah ganggu masalah itu. Mbak, ngemil mulu. Tadi ayam nggak mau, sekarang ngemil terus. Gendut kau nanti. Siapa bilang? Ya, masih seksi, Jo. Gue mah nggak bisa gendut, makanya olahraga. Mungkin tadi gue lagi fokus ini loh, ngeliatin video vlog kita kemarin. Ini Jo, gue bagi buat lu Jo. Gitu dah. Tumben baik lo. Gue baik banget kan. Kenapa lo ada maunya? Enggak. Berbekal kesaksian warga yang gua temui tadi, gua pun mulai menelusuri Setu Sasak Tinggi. Gua memilih menyisir sisi yang jauh dari jalan raya. Tidak ada penerangan dan jauh dari hingar-bingar kendaraan yang lalu lalang di sepanjang jalan Pajajaran. Mungkin gue tersugih sama cerita si bapak tadi. Tapi saat melintasi jalanan konblok di sisi danau, gue memang merasakan hawa yang tidak biasa. Usut punya usut nih, gue ternyata berjalan di spot yang konon kerap terjadi penampakan sosok di luar nalar. Terus ya, dengan pikiran gue yang udah diselimutin sama pikiran-pikiran mistis yang aneh-aneh tuh ya, di Setu ini tuh bukan cuman bukan cuman mitos atau bukan cuman hantu-hantu doang gitu loh. Jadi nggak pikiran yang di luar nalar doang. Jadi di sini tuh ada hal yang lebih menakutkan sih menurut gue. Jadi di situ ada kayak binatang melata yang ukurannya tuh gede banget, Ser. Ular. Ya pokoknya semuanya, semua jenis yang melata tuh kayak banyak banget di situ. Biasa dah di airan begini. Itu kan ada ular juga kadang panjang 3 meter, 4 meter ular sanca. Tapi mereka juga pun orang-orang ini nggak pernah ini, biarin aja mereka, biar dia hidup dengan hewan-hewan itu nggak dimusuhin. Itu walaupun dimusuhin juga pun hasilnya untuk apa? Ya kan mereka itu pada usaha di sini nyari nafkah. Jadi juga pun nggak sembarangan, dia waspada, di istilah kata nggak dimusuhin, nggak, biarin aja, yang penting dia nggak ganggu kita. Berjalan di Setu ini perasaan gue tuh semakin was-was aja men. Mata gue tak pernah lepas dari pinggiran Setu. Gue siaga penuh, takut nih kalau ada sesuatu yang tiba-tiba muncul dari dalam pinggir Setu itu.
Gue bahkan sampai parno saat inget cerita si bapak tadi tentang keberadaan sepasang buaya di setu ini. Tapi kata beliau, 2 hewan predator itu sudah tidak pernah muncul lagi. Ia bahkan tidak pernah melihat dan hanya mendengar cerita dari pendahulunya pada zaman dahulu. Lagi pula, sepasang buaya disebut-sebut tidak pernah memangsa manusia. Mereka hanya muncul sebagai tanda-tanda akan ada sesuatu di sekitar setu. Dulunya selagi ada orang tua saya, ya kan, itu buaya sepasang. Dulu itu waktu masih ada mertua saya. Artinya itu sepasang menandakan tuh ada tamu. Jadi orang jala juga pun nggak boleh, orang nyuci pikiran itu pun nggak boleh. Jadi kalau ada buaya sepasang, buaya putih sama sama kuning atau hitam, itu mereka itu nggak ada yang turun jala. Artinya ada tamu yang mau datang. Udah pada paham, udah ngerti orang dulu jalan di sini, udah ngerti, udah tahu. Ya, tapi buaya itu nggak nakal, nggak, biasa aja, cuman ngabarin aja gitu, nonjolkan kepalanya aja 2, kata mertua saya, tapi nggak ada terjadi apa-apa. Gua pun terus melanjutkan menyisir tepi setu. Hingga di satu spot gua dibikin kaget setengah mati, men. Sumpah, gua bener-bener nyaris kabur. Jantung gua tuh udah berdegup kencang. Bayangin aja nih, saat gua lagi jalan dengan pikiran penuh dengan cerita mistik, tiba-tiba ada sebuah ban motor yang tergantung pada sebatang pohon bergoyang-goyang sendiri. Itu sumpah sih. Gue tuh di situ kayak dalam hati gue nih, itu gue udah ngerasa kayak udah mau cabut. Gue tuh udah takut banget, Zal. Di situ kayak, lo tau gak sih perasaan lo yang udah creeping lihat satu tempat, terus gue tuh kayak berdiri nih di antara pohon-pohon gitu, kayak hutan-hutan. Terus gue udah makin takut, gue udah kayak, ya udah, habis itu gue cabut aja lah dari situ. Kok mulai di